Nah, ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebetulnya di BPJS itu ada 5 layanan ya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kita masjid cukup ngambil 2 jaminan saja ya, artinya memberikan ketentraman dalam bekerja. JKK dan JKM saja 10.000 sama 6.800, itu totalnya per bulan 16.800 per bulan atau 201.600 per tahun. Saya kira untuk membayarkan marbot ketika ada kecelakaan, datang sudah mengabdi di masjid, gajinya enggak UMR, seikhlasnya lillahi ta'alanya lebih tinggi daripada rupiahnya kan gitu. Mari kita dukung. Kalau kemarin saya tanya di Baitur Rahmah itu sudah BPJS Kesehatan. Nah, umpama saja didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, maka insya Allah karena sudah berapa tahun, lebih dari 3 tahun, putra-putrinya 2 orang mendapatkan beasiswa sampai mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي صلى على النبي القديما ووقع الذكر في القرآن وتمجيدا له وإكراما وعمل باتباع شريعته حلالا وحراما أشهد لا إله إلا الله الذي كان عذابه عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان قلبه سليما اللهم صل على محمد لا نبي بعده أما بعد. Yang kita hormati, sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang yang hadir. Ada Bapak Marianto, Pak Haji Marianto. Mohon Pak Haji bisa di depan Pak Haji. Ditunggu monggo. Ada Pak Abdurrahim Said dan insyaallah hadir pimpinan yang lain. Ketua Majelis Tabligh bersama kawan-kawan Majelis Tabligh, sesepuh, bini sepuh, dan seluruh mubaligh takmir yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Izinkan kami diberi waktu untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat bagus, di mana program ini sudah digagas oleh Dewan Masjid Indonesia. Pak Yusuf Kalla, Pak JK sudah menghimbau agar perhatian terhadap marbot ataupun imam atau pegawai atau pekerja masjid harus dimuliakan. Maka kemudian Muhammadiyah itu dalam ma'rifatnya adalah wahweh nyahnyoh. Dan kalau 3 Jumat saja sudah mencapai 70 M, itu artinya ma'rifatnya warga Muhammadiyah itu luar biasa. Apalagi masalah marbot yang akan kita perhatikan. Kalau kemarin Baitur Rahman ada marbot yang meninggal, betul ya, Baitur Rahman itu sudah sekian lama mengabdi. Tadi saya tanya Pak Takmir sudah mendapatkan BPJS Kesehatan. Maka ternyata pemerintah hadir, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Ternyata ada BPJS Ketenagakerjaan yang perlu kita sentuhkan. Alhamdulillah pada beberapa pekan yang lalu telah di launching oleh Pak Wali Kota di Hotel Savana. Marbot-marbot imam masjid, bahkan kita Muhammadiyah lewat CMM ini tidak hanya marbot, mubaligh akan diberi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Maka itu izinkan saya sebagai pembina Lazismu Kota Malang yang sekretaris PDM diberi amanah mengawal geraknya Lazismu Kota Malang. Dan saya tanya Pak Rudi, mana Pak Rudi ketua Lazismu? Alhamdulillah cukup besar tasarruf untuk dakwah. Lazismu Kota Malang telah mengeluarkan tasarrufnya untuk masjid-masjid, mubaligh dan sebagainya cukup besar di antara yang lain. Next. Nah, maka itu mubaligh kelewatan. Awal-awal belum kelewatan.
Ya. Jadi Bapak sekalian, perhatian terhadap mubaligh, imam masjid, termasuk takmir masjid, termasuk marbot, perlu. Ini semua adalah perhatian yang harus kita berikan. Maka hadirnya pemerintah memberikan sebuah sentuhan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan itu luar biasa. Next. Saya kira ini tidak diulas saja. Semua mubaligh sudah paham. Di surat At-Taubah ini innama ya'muru masjidallah. Dan tentu inilah dasarnya DMI, kami atas nama Dewan Masjid Indonesia kebetulan diamanai salah satu pimpinan yang diamanahkan, diwakafkan di DMI Kota Malang untuk mengawal kegiatan-kegiatan kemasjidan, walaupun di Muhammadiyah itu sendiri sudah ada. Nah, maka himbauan untuk bisa memberikan ketenangan, ketentraman dalam melaksanakan tugas-tugas pemakmuran masjid, maka perlu adanya sentuhan. Bulan juga Lazismu Kota Malang berkeinginan menawarkan agar tidak ada salam tempel di masjid. Adanya adalah transfer sebelum berangkat. Sebelum kering keringatnya, Lazismu sudah mentransfer ke mubalighnya. Kalau CMM ini sepakat, anggota CMM sudah masuk ke rekeningnya, sudah tidak ada transaksi di dalam masjid, gitu ya. Tidak ada salam tempel yang kadang-kadang jatuh, ya, gitu, hilang di rumah. Lu mana amplopnya jatuh karena kesaknya itu tadi bolong, gitu. Atau bahkan sungkan mau ngambil, suruh tanda tangan sama Pak Takmir nggak diambil, gitu ya. Nah, maka next. Kita coba masjid, para takmir khususnya, mari kita jadikan masjid itu benar baitullah, baitul ta'lim, itu sudah kita fungsikan. Namun baitul ta'mim sebagai rumah sosial itu belum banyak berfungsi. Maka kami nanti akan menawarkan namanya UPL, unit pelayanan Lazismu di masjid-masjid, yang mana nanti pembayaran semua bisyarah mubaligh, kemudian premi BPJS untuk marbot, untuk mubaligh, semuanya ada di UPL itu. Tinggal takmirnya mencari donatur atau mencari marketer atau volunteer untuk bisa mengisi lumbung-lumbung UPL di masjid-masjid masing-masing. Nah, maka selain baitul takmim, mari kita jadikan baitul mal. Nah, dengan UPL itu dan baitul tanwil, kita kembangkan BUMM, badan usaha milik masjid itu tidak mengandalkan kotak amal saja. Mari kita kreatif, masjid kita ini bisa hidup, pemakmurannya tidak hanya sekedar ibadah. UMM itu punya res hotel, punya sengkaling, punya rumah sakit, punya pom bensin, semuanya itu adalah cucunya Muhammadiyah. Ya, amal usaha yang memiliki amal usaha, gitu kan. Nah, maka masjid harus punya amal usaha sampai cucunya, gitu ya. Next. Nah, maka kami menawarkan marbot masjid itu selayaknya mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Berbeda dengan jaminan BPJS kesehatan. Kalau ini begitu kecelakaan, kepleset, jatuh atau apalah sesuatu di masjid, atau berangkat ya dari rumah ke masjid, karena ada kasus dari Tajinan, kerjanya marbot masjid di kota, begitu kecelakaan nggak ada apa-apanya. Padahal kalau kecelakaan itu setidaknya nilainya 43 juta dari BPJS Ketenagakerjaan, kan berarti kita memberi sesuatu gitu. Bahkan kalau meninggal, bahkan ada yang meninggal itu bahkan mendapatkan beasiswa putra putrinya, dan ada nilainya total 103 juta kalau salah, nanti kita lihat. Kemudian pemakmur masjid selain takmir, mubaligh juga begitu. Bagaimana kalau semuanya mendapat JKK, JKM, jaminan kegagalan kerja dan jaminan kematian. Itulah yang dibayar cuma 16.800 per bulan. Ya, atau cuma 201 per tahun. Masa sih kotak amal kita nggak mampu bayar itu? Nah, itulah yang nanti manfaatnya yang luar biasa. Begitu pula kalau ada UPL,
maka bisyarah itu sudah langsung. Selain nanti Lasismu mengecek ya apakah kehadirannya itu saling calling dengan takmir, begitu hadir langsung kita minta nomor rekeningnya. Kalau sudah terdaftar rekeningnya, maka tinggal enter saja di kantor Lasismu. Ini menjadi dana umat yang tercatat, yang terdeteksi, yang selama ini dana umat tidak terdeteksi. Kalau kita konsolidasikan dana-dana umat lewat Muhammadiyah itu miliaran, bahkan triliunan. Tetapi karena kelolaan sendiri-sendiri yang tercatat di Lasismu, alhamdulillah tahun ini Pak Rudi kita sudah berapa angkanya? 5,5 M Lasismu Kota Malang sudah menghimpun dana dan kita tasyarufkan. Gitu. Baik pilar pendidikan, dakwah, ekonomi, semuanya, bencana bahkan. Kemudian ini tawarannya adalah bagaimana marbot, bagaimana Pak Mamur Masjid, baik imam, ya, mubaligh, gitu, takmirnya sekaligus mendapatkan yang nanti akan dikelola dengan UPL. Next. Nah, kira-kira Bapak sekalian, masjid itu nanti kita beri surat SK pengelolaan, izin pengelolaan, karena sesungguhnya mencari donatur, mencari fundraising itu harus ada izin resmi, las yang resmi. Lah Muhammadiyah memiliki las yang resmi namanya Lasismu. Nah, maka kawan-kawan, mohon maaf, kawan-kawan dari Masjid Nahdliyin sudah menggunakan UPZ semua. Masing-masing sudah memiliki UPZ. Kemarin dihadirkan di Savana itu hampir 300 UPZ dari teman-teman Masjid NU sudah aktif melakukan pengumpulan zakat, dan mereka akan membayar BPJS untuk marbotnya. Nah, maka itulah kesempatan ini kami sangat berharap para takmir untuk punya UPL, bukan UPZ. UPZ itu cantolnya ke Basnas. Kalau kita Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah ke Lasismu. Maka itu kalau nanti ada rekening khusus, akun khusus yang dikelola UPL, maka nanti akan dikelola bersama-sama, bukan ditarik ke PDM atau ke Lasismu PDM, bukan. Kembali ke masjid itu sendiri. Bila nanti pemakmuran kurang di dana UPL-nya besar, maka wajib tasarruf dakwahnya dikeluarkan ada di UPL itu. Jadi bukan kemana-mana, dana itu untuk masjid itu sendiri. Nah, begitulah kami berharap ada dana konsolidasi atau laporan takmir keuangan yang dilaporkan ke Lasismu, maka akan terlaporkan, terdeteksi secara resmi. Umpamanya Masjid Al-Hasr Kedung Gandang, itu kan? Oh, kami setiap laporan per bulan kami juga laporkan ke Lasismu. Maka kami akan jadikan laporan secara istilahnya dana konsolidasi, bukan masuk ya, tapi sudah terlaporkan dana umat Muhammadiyah, khususnya masjid-masjid Muhammadiyah terlaporkan pula secara nasional lewat Lasismu. Selama ini hanya lokal di masjid itu saja. Nah, maka sirkulasinya kalau masjid-masjid itu dibentuk UPL, boleh menggunakan branding Lasismu, kita tempel branding Lasismu, menerima donatur, menerima infak sedekah ya dan sebagainya. Di situ olah akunnya nanti akan diatur oleh Lasismu, petugas Lasismu. Kemudian Lasismu lah yang akan membayarkan BPJS ketenagakerjaan dan pembayaran bisyarah pada mubaligh. Kalau nggak salah Ustadz Abdurrahim Said di Jawa Tengah ya, mana Brebes ini, itu sudah mubaligh yang ceramah di masjid itu sudah di enter langsung. Di mana? Gunung Kidul. Gimana kalau CMM yang sudah artinya contoh awal ada CMM itu sekarang ditiru jadi KMM di mana-mana KMM ya. Mereka pakai K, kita pakai C, gitu kan? Nah, kita yang tertua. Dan kita mencontohi, bahkan banyak yang studi banding bagaimana sih pengelolaan CMM. Nah, diantaranya adalah, oh ada yang pembayarannya bisyarahnya masih salam tempel ya, berarti masih konvensional. Kan gitu. Mari kita rubah pembayaran bisyarah itu secara digital. Tiba-tiba pokoknya begitu hari Rabu, hari Kamis sudah mengkonfirmasi, kecuali
HP-nya hilang gitu ya, atau ketelesut gitu, yang anggota mubalek nggak diangkat-angkat, nggak dijawab gitu. Kalau sudah ada confirm Rebo dan Kamis, maka segera langsung ditransfer. Berarti sudah ada bensin berangkat untuk masjid yang jauh dan sebagainya, itu sudah siap. Nah, gitu. Perkara belum punya rekening, kami akan upayakan untuk dikumpulkan ke PDM, boleh nanti salah satu perbankan syariah bisa langsung melayani, nggak usah bingung ke perbankan sana gitu. Nah, maka belum next lagi, kami berharap mencari donatur, menyisihkan kotak amal Jumat gitu, itu tugasnya. Tidak mengganggu kotak atau perolehan masjidnya, tapi kalau mencari, anggaplah sekarang takmir atau jamaah jadi volunteer. Maaf, kemarin saya dipameri teman-teman NU gitu ya, Pak Imam saya dapat 1 M. Kok cepet? Gimana caranya? Ternyata punya sabilillah itu dalam waktu 1 bulan 2 bulan dapat 1 M, karena menggerakkan mahasiswa Yunisma. Wajib persyaratan lulus harus mendapatkan ya jadi volunteer ya, 100.000 kali jumlah mahasiswa 1 M. Kenapa kita tidak menggerakkan jamaah kita? Mereka adalah khud min amwalihim, kita menolong dia, bukan minta, bukan kita ngemis, kita menolong gitu. Maka itu menolong mereka dengan mencari donatur tetap di lingkungan masjid, jamaah masjid itu, maka terisilah lumbung lasismu UPL itu, maka akan kita lakukan yang menjalankan adalah lasismu untuk kita bayarkan BPJS-nya selama setahun 1.600 ya, hanya itu 1 tahun ya. Berapa marbotnya? Kalau masjid besar ya tentunya harus besar gitu ya. Next. Nah, ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebetulnya di BPJS itu ada 5 layanan ya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kita masjid cukup ngambil 2 jaminan saja ya, artinya memberikan ketentraman dalam bekerja. JKK dan JKM saja 10.000 sama 6.800, itu totalnya per bulan 16.800 per bulan, atau 201.600 per tahun. Saya kira untuk membayarkan marbot ketika ada kecelakaan, datang sudah mengabdi di masjid, gajinya enggak UMR, seikhlasnya lillahi ta'alanya lebih tinggi daripada rupiahnya kan gitu. Mari kita dukung. Kalau kemarin saya tanya di Baitur Rahmah itu sudah BPJS Kesehatan, nah umpama saja didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, maka insya Allah karena sudah berapa tahun, lebih dari 3 tahun, putra-putrinya 2 orang mendapatkan beasiswa sampai mahasiswa. Itu nanti kalau nanti takmir yang sudah ingin bergabung, nanti dari BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan presentasi, akan menjelaskan secara detail ya. Maka ini hanya mengkabarkan saja. Kalau iya, mari kita bergabung. Majelis Tabligh akan menghimpun, kemudian mari kita sama-sama mengawal kegiatan ini. Next. Nah, ini dia dari BPJS, informasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Angkanya seperti ini, Pak. Bisa 48 upah atau 56 upah ya. Angkanya 170 juta ya JKK. Nah, ini nanti biar BPJS Ketenagakerjaan akan menjelaskan ke takmir yang akan melakukan program. Next. Ini juga ketika ada JKM, jaminan kematian juga begitu ya, setidaknya ada uang santunan, uang pemakaman ya, kemudian ada manfaat tambahan beasiswa. Ini beasiswanya 2 anak nih kan, dan santunan berkala 12 juta. Ini semua saya kira adalah hadirnya pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, du'afa wa masakin khususnya, dan pada orang yang berduka. Next. Nah, maka itu kami berharap targetnya, kalau masjid besar seperti Masjid Manarul, targetnya ya jangan sama dengan Masjid
syuhada ya. Jadi syuhada mungkin middle ya. Mungkin ada masjid kampung yang kecil ya, maka kalau target ini tercapai 40%, 30%, 20%, selesai semua. Bisyarah kita akan selesaikan semua dalam satu enter. Nah, itu ya. Next. Nah, maka itu Lasismu memberi SK izin pengelolaan dana ZIS di masjid, membuka akun keuangan pembayaran ZIS UPL masjid, itu Lasismu. Sedangkan takmir menunjuk PIC, penanggung jawab atau amilin. Amilin itu punya hak. Kalau menunjuk satu orang yang mencari donatur, maka dia dapat berapa persen Pak Rudi? Amilin berapa persen? 7% ya. Jadi dia akan mendapatkan, kalau dia himpun maka dia amilin juga mendapatkan angka itu. Nah, kemudian amilin mendapatkan hak amil ya. Kemudian tasyarufnya, petugas Lasismu memastikan kehadiran mubaligh. Lasismu mentransfer bisyarah pada mubaligh sesuai ketentuan dan kebijakan. Berapa angka itu enggak apa kata Lasismu, tapi apa keputusan takmir ya. Tasyaruf ya. Takmir mendaftarkan marbot takmir mubaligh ya yang telah ditetapkan, dan Lasismu membayar premi ke BPJS Ketenagakerjaan jadi satu akun ya gitu. Next. Ini kira-kira nggak usah ini punya masjid tablik ya. Next. Nah, ini evaluasi dan kendala yang kira-kira saya perkirakan ya, hal yang berjalan baik, lebih sempurna pengelolaan manajemen CMM. Jadi sudah nggak pakai salam template lagi ya, tidak ada transaksi dalam masjid ya, menjadi percontohan pengelolaan CMM atau KMM di Jawa Timur khususnya. Dana umat tercatat, terdeteksi dan terlaporkan. Sinergi program majelis tabligh dan takmir juga Lasismu sinergi pengelolaan. Mubaligh, marbot, imam, takmir ya mendapatkan ketenangan dan mendapatkan jaminan. Kendalanya kira-kira kurang visionernya takmir. Lapo wis iso kok danu dhewe wis. Nah, kurang visioner gitu kan. Padahal ini kita butuh Lasismu, khususnya Lasismu Kota Malang, untuk bisa mendeteksi, untuk mencatat dana umat itu. Kemudian relawan atau PIC amilin masjid ya, itu yang kadang-kadang sulit dicari. Kebanggaan sektoral, bangga dengan masjidnya sendiri, dikelola sendiri, ditata sendiri, atau raja kecil ya. Itu kendala kira-kira kalau kita hadapi. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Next. Baik, terima kasih. Inilah kepada seluruh takmir, mubaligh, muzaki, panitia, relawan ya yang nanti akan memberi dukungan kegiatan ini, memberi jaminan kepada marbot, memberi jaminan kepada takmir, imam masjid, mubaligh ya, kalau berangkat khutbah kemudian terjadi kecelakaan, sudah ada setidaknya dari ketentraman. Kita akan segera mengklaim. Kalau meninggal akan mendapatkan hak-haknya di BPJS, yang tentu ini adalah kehadiran pemerintah untuk ketika terjadi musibah. Saya kira itu, mudah-mudahan yang sedikitnya akan bisa bermanfaat. Mari kita bersama-sama lebih memakmurkan masjid kita, dan insya Allah lebih rapi lagi CMM yang kita banggakan bersama-sama. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.